Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Selamat sore, perkenalkan nama saya I Ketut Sumerjana SSN MSN, dosen program studi musik di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada kesempatan sore ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu musik scoring. Hal ini terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah ini yaitu bertujuan agar mahasiswa dapat membuat scoring atau menata musik dengan media komputer. Mata kuliah ini mencakup tentang theme song, trailer musik, dan ilustrasi musik, baik dengan objek gambar, animasi, maupun video. Mahasiswa wajib melakukan studi kasus atau case study sebelum mengerjakan mata kuliah ini, karena dalam seperangkat elektronik mahasiswa harus mengetahui seperti kelemahan dan keunggulan dari media komputer yang berbasis software, serta mahasiswa dapat menjadikan mata kuliah ini sekaligus sebagai berbasis proyek atau project base. Maka kuliah musik score ini dapat merangkum dan memiliki keterkaitan dengan mata kuliah musik lainnya seperti harmoni, kontrapung, komposisi musik, orkestra, dan apresiasi musik. Memang mata kuliah ini jika langsung diambil pasti akan tidak connect. Kenapa? Karena elemen-elemen itu harus dilalui sebelum mengambil mata kuliah ini. Musik scoring sangat lekat dengan berbasis proyek atau project base, karena musik yang ditulis di sini cenderung orisinal dan khusus untuk mengiringi sebuah animasi, film, atau gambar atau video. Terkadang ada poin-poin tertentu musik scoring dapat untuk meningkatkan narasi yang dramatis dan memunculkan dapat emosional dari adegan yang dirancang, yang ada di storyboard, ada cerita, sehingga dinamika akan terjalin menjadi satu kesatuan. Capaian pembelajaran atau lulusan di sini adalah ada tiga poin atau 4 poin ya, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Pada sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Terus sikap ketiga,
menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Keterampilan umum yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisa, informasi, dan data. Capaian pembelajaran lulusan pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai teknologi digital komputer, musik, dan rekayasa suara sebagai sarana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi karya maupun fenomena musik berbasis iptek. Mampu menguasai prinsip-prinsip industri, musikal digital, wawasan hak cipta karya musik, serta dapat mengimplementasikannya pada kegiatan publik karya musik secara melalui platform digital, menguasai teknik dan metode penulisan dan lagu untuk dilaksanakan pada prosedur dan kaidah ilmu musik dan menerapkannya kepada berbagai media. Nah, terus keterampilan khusus. Di sini mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan lebih khusus ya, yaitu bunyi suara musik ke dalam bentuk simbol-simbol notasi sebagai medium deskripsi, preskripsi, dan analisis secara manual maupun digital. Mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan musik kepada masyarakat secara tradisional maupun dengan memanfaatkan media teknologi digital. Terakhir, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan meneruskan atau menemukan kembali data untuk menjamin keaslian dan mencegah plagiasi. Itu capaian pembelajaran lulusan. Nah, terus capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memahami media komputer. Jelas itu, karena medianya komputer, baik hardware maupun software dalam bentuk musik scoring. Kedua, menguasai teori elemen musik, storyboard, dan penerapan pada musik scoring. Terus, menguasai media komputer dalam proses membuat ciptaan musik scoring. Kegiatan pembelajaran yaitu pendekatan student-centered learning. Metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, praktik media, project-based learning. Moda kegiatan yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Terus ada penugasan yaitu soal tes tulis, skala penilaian, rating scale, dan rubrik. Di sini ada beberapa latar pustaka pendukung mata kuliah ini, utama dan pendukungnya. Itu merupakan deskripsi mata kuliah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas yang tahu tentang musik scoring. Sekarang kita dapat melihat proses pembelajaran sinkronus mata kuliah scoring musik. Silakan. Oke, selamat sore semuanya.
Apa suara Bapak kedengaran di sana? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Untuk sore hari ini kita akan ada kelas musik scoring. Ya, musik scoring. Mungkin sebelum kita mulai ke topik scoring, tahu nggak apa-apa scoring itu? Kira-kira ada yang tahu scoring? Score. Ada nggak? Belum ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Baik, baik. Oke. Ini aja sekarang kita mempelajari, sebelum pelajari kita akan share dulu gininya, RPS-nya. Di sini musik scoring. Ya, jelas kalau namanya musik scoring pernah dengar gini ya, membuat film, membuat sinetron, membuat jingle itu. Ya, ya ini nanti di scoring ini. Biasanya kalau musik scoring ini Anda sudah melewati ada harmoni, terus ada kontrapung, ada hearing, terus ada lagi pendukung-pendukungnya ya seperti solfeggio. Nah, itu ya. Itu akan sudah lewat nanti untuk mendukung mata kuliah ini. Nah, kurang lebih nanti sebelum adik-adik mengikuti mata kuliah ini harus gini dulu ya. Tahu deskripsinya dulu. Ini deskripsi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat membuat scoring musik dengan media komputer. Ya, media komputer yaitu ya seperangkat komputer baik PC maupun laptop ya. Barang tentu laptopnya ya artinya bisa nanti batas minimal dengan batas atas, itu artinya kenapa harus pakai yang minimal, itu minimal dia punya RAM 4 giga sudah bisa running ini di mata kuliah ini, karena dalam bentuknya dia akan berbentuk bentuk MIDI maupun audio. Nah, di sini mata kuliah ini mencakup tentang uh, yang akan dibahas yaitu theme song, terus trailer musik dan ilustrasi musik, baik dengan objek animasi, terus ada animasinya itu sebagai scoringnya yaitu video maupun gambar. Nah, mahasiswa wajib di sini sebelum mengikuti mata kuliah ini harus study dulu, study case seperti dengan kekuatan komputer itu apakah bisa adik-adik menggunakan seperangkat komputer itu membuat sebuah karya itu. Dan Pak bilang pasti bisa, karena apalagi sekarang di zaman semua serba computerized ya, memang sudah saatnya adik-adik harus mengenal ini. Uh, Semuanya berjalan dikerjakan di komputer itu. Salah satunya musik scoring ini. Nah, terus dalam mengenal musik scoring sebaiknya mahasiswa dianjurkan untuk melakukan study case, yaitu case study sebelum mengerjakan mata kuliah ini. Karena apa? Dalam perangkat elektronik ya, mahasiswa harus mengetahui seperti elemen atau keunggulan dari media komputer itu apa sih gitu. Apalagi berbasis software. Nah, itu kan harus perlu ada adik-adik ketahui dulu mana ketika kita melakukan suatu project, apakah itu bisa running atau tidak kan ya. Nah, itu berkaitan dengan spek komputernya. Ya, terus di sini mata kuliah ini dapat merangkum dalam beberapa mata kuliah terakhir ya, terkait maksudnya seperti harmoni, kontrapung, komposisi musik, orkestrasi, dan apresiasi musik. Nah, itu kalau sudah adik-adik sudah melewati itu, sudah bisa mengambil mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini tidak lagi menjelaskan tentang harmoni, kontrapung, karena begitu adik-adik nanti ada objek gambar atau yang namanya
animasi atau video itu sebagai skornya itu. Kalau kita bermain musik kan ada not balok ya. Nah, sekarang berbalik. Ini video atau gambar atau animasi sebagai skornya. Nah, di sana kita adik-adik bisa apa namanya membayangkan, oh ini kan jenis musiknya atau bentuk musiknya kayak seperti ini dan karakternya seperti itu. Nanti di sini akan banyak dibahas itu. Nah, terus musik scoring sangat lekat dengan berbasis project. Ya kenapa demikian? Karena ini sangat sangat berkaitan dengan apa ya, sebuah fenomena kayak seperti ada umpamanya adik-adik mau membuat apa sebuah menggambarkan sebuah apa eh, alam gitu umpamanya itu pastikan di kita buat dalam video dulu, baik itu animasi maupun gambar atau susunan gambar-gambar. Nah, kita kasih apa namanya musiknya itulah, musik latar belakangnya. Nah, kalau di musik scoring ini identik dengan musik film. Kenapa? Karena jelas di sini video berbicara dan terus musiknya adalah memperkuat dari narasi-narasi tersebut itu. Nah, terus sehingga dengan ada musiknya berarti narasi atau gramatikalnya itu akan menjadi dinamika atau terajutlah menjadi satu kesatuan itu. Karena kalau eh, gambar atau video tanpa ada musik itu akan sama aja kan menjadi apa menjadi hampa aja. Meskipun ada film dulu ada namanya film bisu itu ya. Tapi ya kalau zaman sekarang kalau ada adik menonton film bisu itu pasti kan nanti jenuh. Ya kan? Pasti jenuh itu. Nah, makanya sekarang di scoring ini bisa adik-adik dapat nanti ya pengetahuannya untuk itu. Nah, terus di mata kuliah ini ya ada sikap, nah bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dengan berbagai pihak, memiliki latar belakang ini harus saling menghargai, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam hal mata kuliah ini, menginterpretasikan semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan. Nah, siapa tahu nanti adik-adik setelah mengikuti scoring nanti ya bisa nanti setelah tamat nanti kan ada project umpamanya ada teman atau kawan atau user yang untuk membuat scoring ya adik-adik sudah mampu gitu. Itu yang perlu diketahui. Terus keterampilan umum di sini ada CPL-nya, ada tadi sikap, terus keterampilan umum yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri. Ya, ini kemandirian sangat penting sekali dan terukur. Terus mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Ya udah ada otomatis adik kan sudah mengenal elemen itu pasti kan sudah dianggap ahli gitu untuk apa berkarya di sini. Terus mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok atau kerja kinerja baik personal maupun kelompok ketika bertanggung jawab, mengelola pembelajaran secara maksimal. Terus mampu memanfaatkan data dan informasi yang ada baik online maupun offline dunia digital sebagai penunjang pelaksana pekerjaan ya. Itu ya. Terus pengetahuan. Di sini ada pengetahuan mampu menguasai teknologi ya. Jelas kan udah kita berkaitan dengan teknologi ya. Seenggaknya ada dia udah mengerti tentang komputer itu sudah bukan barang langka lagi, itu sudah semua sudah mengetahui dan tahu komputer itu untuk apa gitu ya. Terus mampu menguasai prinsip-prinsip industri musikal digital, terus wawasan hak cipta juga karya musiknya, serta dapat mengimplementasikan pada bagian publik atau bagian kegiatan ini ke publik secara luas melalui platform digital. Nah, itu kan setelah adik mengetahui dan membuat karya itu kan kita bisa lewat apa saja kita untuk marketingnya itu ya. Itu nanti akan bisa lewat Spotify, terus lewat banyak banyak
bisa yang gini iTunes, banyak pilihan untuk memasarkan lagi. Kita tidak lagi namanya seperti barang apa namanya berbentuk barang itu. Kita sekarang sudah berbentuk semuanya digital. Makanya itu bisa bisa dipasarkan kapan saja, di mana saja gitu. Kalau adik sudah mengerti tentang itu ya mau nggak mau kita harus ikut juga serta untuk berkompetisi di sana sebagai ya termasuk wirausaha di sana. Terus mampu menguasai teknik dan metode, yaitu udah jelas itu ya, komposisi musik, orkestrasi tadi sudah menunjang mata kuliah ini ada kontrapung, ada harmoni, ada hit apa solfeggio dan lain sebagainya itu ya. Nah, sekarang keterampilan khusus. Adik-adik harus mampu mengabstraksikan suara bunyi musik ke dalam bentuk simbol-simbol notasi sebagai medium ekspresi, deskripsi, analisa secara manual maupun digital itu ya. Yaitu contohnya kan gambar tadi itu ya, video. Nah, itu bisa di apa bisa di apa namanya bisa ditangkap itu kan bisa diterjemahkan lewat gambar itu jadi musik gitu. Nah, terus mampu mentransisikan pengetahuan dan keterampilan musik kepada masyarakat secara tradisional maupun dengan manfaat media teknologi digital. Terus mampu mendokumentasikan atau setelah jadi karya terus mampu mendokumentasikan, menyiapkan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjadi keahlian dan mencegah ada plagiasi. Nah, makanya di sini penting sekali, apalagi kita bermain di YouTube ya jelas sekali dah. Ketika kita ada aja sedikit yang sama pastikan dikasih notifikasi kita untuk peringatan dari YouTube itu. Nah, makanya sekarang zaman zaman sekarang sudah semuanya sudah terukur dan kelihatan semua, baik itu tulisan maupun audio. Nanti mungkin 2022 ini akan lebih canggih lagi. Ketika baru intro aja masuk udah umpamanya sama ya akan akan ada apa namanya akan ada notifikasi gitu. Dan itulah dunia digital akan seperti itu nanti perkembangannya. Oke, terus capaian pembelajaran mata kuliah ini ada CMPK, ada sub CMPK. Nah, di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu memahami media komputer baik hardware maupun software. Nah, kemarin di aplikasi kan ada software ya. Itu adik sudah kuasai, sudah mengerti. Nah, nanti ya untuk hardware-nya nanti bisa bisa kita nanti rekam dengan ada nanti beberapa yang sederhananya yaitu pakai HP bisa, terus pakai yang kita miliki di kampus ya namanya Zoom itu ya, Zoom untuk recording itu ya. Nanti bisa ada dapat nanti itu. Terus menguasai teori elemen musik dan nah ini storyboard. Kalau dalam mata kuliah ini ada dia harus membuat cerita. Nanti bagaimana sebelum di apa namanya dalam membuat scoring, ada adik di sini akan dapat nanti bagaimana cara membuat cerita yang sederhana, baik itu untuk secara personal maupun untuk masyarakat untuk umum gitu. Terus menguasai media komputer dalam proses membuat penciptaan musik atau scoring. Terus capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menjelaskan tentang media komputer, menjelaskan piranti software maupun hardware, terus menerapkan teori dan elemen musik dalam membuat musik scoring, terus menerjemahkan isi storyboard. Nah, tadi yang ada dibuat itu storyboard itu ke dalam musik gitu. Misalnya, umpamanya, ya aku ini sedang nangis sekarang umpamanya. Gimana cara untuk mengekspresikan orang sedang nangis? Kira-kira apa nuansa musiknya? Apakah mayor atau minor atau diminis atau dan sebagainya. Nanti kita bisa praktekkan nanti. Terus membuat theme song. Nah, dalam mata kuliah scoring ini adik-adik sudah dianggap nanti selain men-score musik atau sebagai apa men-score sebuah video atau gambar atau animasi, adik-adik harus punya gini juga dalam satu hasil akhirnya nanti outputnya
nanti ada scoring musiknya, terus ada theme songnya, ada trailer. Itu ada 3 nanti luaran ini dari mata kuliah ini. Makanya kalau sudah adik-adik sudah menguasai elemen musik, itu sudah akan menjadi menjadi lebih 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 kompleks nanti gininya hasilnya dari mata kuliah ini. Dianggap sudah ada, dianggap bisa semuanya gitu ya. Nah, terus kegiatan pembelajaran di sini yaitu pendekatan student center learning ya. Terus tanya jawab, terus diskusi, presentasi, terus praktik media project based learning. Nah, itu kegiatannya. Terus model kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus maksudnya seperti ini kita lakukan tatap maya langsung. Terus dengan asinkronus artinya pembelajaran lewat tunda, yaitu kita Bapak mengeser materinya nanti bisa dipelajari di rumah nanti setelah mata kuliah ini gitu. Terus nanti tugasnya tetap ada soal tulis, mungkin dalam membuat scoring ini mungkin ada beberapa kuis yang kecil lah, umpamanya ini ada cuplikan kan, umpamanya cuplikan video, ini kira-kira bagaimana. Nah, itu kan nanti bisa dipraktekkan langsung. Nah, terus ada skala penilaian, terus ada rubrik. Nah, terus daftar pustakanya di sini ada, ini semua ini di PDF maupun di internet sudah ada ini semua, dan pendukung data pustaka pendukung juga. Ya, ini mata kuliah ini kira-kira sebentar. Kira-kira dari penjelasan itu apakah ada mungkin pertanyaan gitu dulu? Nanti bakal ngapain kita ini gitu? Silakan. Kira-kira ada kan. Nah, sekarang ini bisa diterapkan di musik scoring. Kira-kira apa gini? Apakah ada terbayang nggak ini mata kuliah ini? Kira-kira bagaimana? Silakan. Terbayang Pak, tapi kapan kita dapat matkul ini Pak? Ya, nanti kan kita sudah kan kita tentu nanti dari mata kuliah ini kan ada nanti kan dapat semua elemen itu, dan nanti cuma bedanya nanti ya di scoring ini kita scoring musik ini partnya itu ya gambar gitu, entah itu video, entah itu animasi, atau itu objeknya gambar disusun dan kita kasih ilustrasi gitu. Kan bisa Berarti terbayang ya? Ya. dari kita dapat gambar itu kita buat suasananya gitu Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu suasananya Kak. Tadi kan ada sedih atau gembira atau tenang atau displaynya umpamanya angker gitu umpamanya, atau malam atau pagi. Nah, itu ada semua nanti gininya di elemen-elemennya nanti. Terima kasih. Demikianlah paparan materi singkat dari saya. Ini bersinergi dengan kurikulum kita yang itu Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang dicanangkan oleh kementerian. Semoga ini bisa impact-nya ke masyarakat. Mungkin dengan jalan seperti ini, siswa kita akan lebih mengerti tentang dunia usaha, kewirausahaan, dan mereka langsung terjun ke masyarakat langsung. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.